Pekabaran hari Sabat ini berjudul Merpati. Merpati yang diciptakan pada hari kelima mempunyai peranan penting, bahkan sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya setelah kejatuhan dalam dosa. Untuk memeriksa kondisi bumi setelah bahtera kandas di pegunungan Ararat, Nuh melepaskan pertama-tama burung gagak. Tetapi burung gagak tersebut terbang pulang dan pergi sampai air itu kering. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Story of Redemption, halaman 69 paragraf pertama. Dia melepaskan seekor burung gagak yang terbang bolak-balik ke dan dari bahtera. Dia tidak menerima informasi yang dia inginkan, dan dia mengirimkan seekor merpati yang karena tidak mendapat istirahat, artinya tidak ada tempat untuk dia berhenti, kembali ke bahtera lagi. Setelah 7 hari, merpati itu dilepaskan lagi. Dan ketika daun zaitun terlihat di mulutnya, ada kegembiraan yang besar di antara 8 orang dalam keluarga itu, yang telah sekian lama terkurung di dalam bahtera. Berapa lama mereka terkurung dalam bahtera? 1 tahun, ya. Kalau hitung hari-hari dalam Alkitab, mereka 1 tahun dalam bahtera. Di tahun baru nanti mereka keluar. Ya. Jadi setahun mereka bayangkan dalam bahtera itu. Tidak kemana-mana. Sehingga pada waktu mereka menerima kabar sukacita dari burung itu yang bawa daun, ya, daun zaitun, mereka bersukacita. Karena berarti burung itu mendapat tempat untuk berhenti sehingga dia bisa ambil. Tetapi hal yang menarik adalah burung itu kalaupun dia bisa berhenti, bukan jaminan dia bawa pulang daun zaitun. Bisa saja dia pulang saja, tidak perlu bawa daun. Tetapi dia bawa daun itu sebagai kabar gembira kepada keluarga Nuh yang sudah setahun di dalam bahtera. Dan tidak hanya itu, merpati mempunyai peranan penting dalam rencana keselamatan. Mari kita pelajari dan ambil hikmahnya bagi kerohanian kita. Kita tidak akan pelajari burung merpati yang datang bawa daun zaitun, ya. Tetapi kita akan pelajari bagaimana peranan merpati dalam rencana keselamatan. Karena ilmu yang perlu kita pelajari adalah ilmu keselamatan. Kejadian 15 ayat 59. Kita buka yang berkata, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Tuhan Allah telah memberikan janji kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan janji ini Allah ulangi lagi di Kejadian pasal 15. Dan Allah menyatakan janji yang sama bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar. Lalu Abraham bertanya, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Yaitu salah satunya adalah negeri itu. Negeri itu katanya Tuhan akan menjadi milikmu. Tapi katanya Abraham, apa buktinya? Apa tandanya? Kemudian Tuhan Allah menyuruh Abraham untuk ambil seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Perhatikan, dikatakan seekor anak burung merpati. Dan ini akan diulang-ulang digunakan dalam firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut young pigeon, ya, merpati muda. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anak burung merpati. Nah, semua binatang ini dipotong 2, tetapi burung tidak. Lalu ketika matahari terbenam, hari sudah mulai menjadi gelap,
Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara bisa baca dalam Kejadian 15 pasal 17. Jadi hewan itu dibagi dua, sebelah di sana, sebelah di sini. Pada zaman itu, bila mana seseorang membuat janji dan menyatakan janjinya itu sah dan pasti, mereka akan buat seperti demikian, hewan dibelah dua, dan dia akan melewati dua hewan yang terbelah itu. Ya. Itulah sebagai bukti bahwa janjinya itu pasti. Dan itulah yang Tuhan minta Abraham lakukan. Dan pada waktu sudah sore, sudah menjelang gelap, Abraham sudah hampir tertidur, lewatlah sulu yang berapi dari antara binatang-binatang yang sudah terbelah dua itu. Sebagai tanda bahwa janji Allah kepada Abraham itu pasti. Nah, kemudian merpati ini punya peranan penting dalam upacara korban. Imamat 5 ayat 7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Kembali yang digunakan adalah anak burung merpati, 1 untuk korban penghapus dosa dan 1 untuk korban bakaran. Ini khususnya bagi umat-umat yang tidak mampu menyediakan kambing atau domba. Dalam istilah lainnya mereka adalah umat yang miskin. Kemudian untuk pentahiran anak yang baru lahir, serta ibunya yang melahirkan. Anak burung merpati juga punya peranan penting. Imamat 12 ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkannya kepada imam. Ini untuk anak yang baru lahir, entah laki-laki atau perempuan. Untuk ibunya, Imamat 12 ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Nah, bagi yang tidak mampu, dikatakan cukup membawa 2 ekor anak burung merpati. Salah satu contohnya adalah orang tua Yesus. Lukas 2 ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Inilah yang orang tua Yesus bawa pada waktu mereka hendak menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Mereka keluarga tidak mampu. Mereka hanya bisa membawa burung merpati. Selanjutnya, bagi orang yang terkena kusta, Imamat 14 ayat 30 dan 31. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran, di samping korban sajian. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Berikutnya, bagi orang najis karena lelehan, contohnya wanita yang datang bulan. Imamat 15 ayat 14. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. 2 ekor karena 1 untuk korban penghapusan dosa dan 1 untuk korban bakaran. Ngomong-ngomong, kalau orang yang lebih miskin lagi daripada yang bawa burung ini, mereka bawa apa?
bawa tepung, ya. Terima kasih, masih ingat. Jadi kalau mampu bawa kambing atau domba, kurang mampu bawa burung. Kalau tidak mampu sama sekali bawa tepung. Ingat pekabaran-pekabaran sebelumnya. Karenanya jelas bahwa peranan burung merpati sangat besar dalam upacara korban, khususnya bagi orang yang tidak mampu. Nah, Alkitab juga berkata dalam Imamat 16 ayat 15, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Domba jantan ditetapkan juga sebagai korban penghapus dosa. Demikian juga domba jantan ditetapkan untuk korban bakaran. Bilangan 7 ayat 81. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Jadi bila mana kita tampilkan dalam bentuk bagan, anak domba yang perlu dibawa ada dua, yang satu untuk korban penghapus dosa, yang satu untuk korban bakaran. Demikian juga dengan burung, yaitu anak burung merpati, ada dua, yang satu untuk korban penghapus dosa, yang satu untuk korban bakaran. Karenanya dari gambaran ini, anak domba dan anak burung merpati adalah sama, yaitu melambangkan hal yang sama, untuk penghapusan dosa dan untuk korban bakaran. Dan tentang upacara korban, Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 256 paragraf 2. Kristus adalah landasan dan pusat sistem korban. Karenanya, anak domba dan anak burung merpati melambangkan pengorbanan anak Allah. Anak domba dan anak burung merpati melambangkan Kristus. Sementara itu, Asaf, kalau kita baca Mazmur 74, itu adalah nyanyian Asaf, dalam ayat 19 dia berkata, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Merpati yang dimaksudkan Asaf adalah bangsa Israel, umat-umat Allah. Asaf berseru melalui pujiannya kepada Allah, janganlah Israel diserahkan ke tangan orang-orang jahat yang dilambangkan dengan binatang liar. Bahkan kalau kita baca Alkitab Targum, merpati yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mengajarkan hukum. Kita baca Mazmur 74 ayat 19 versi Targum. Dalam versi Targum dikatakan, do not deliver the souls of those who teach your Torah to the Gentiles, who are likened to beasts of the field. Do not forget the lives of your poor forever. Artinya, jangan serahkan jiwa orang-orang yang mengajar Tauratmu kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, Gentiles, yang disamakan dengan binatang di padang. Jangan lupakan kehidupan orang miskinmu selamanya. Jadi, merpati yang dimaksudkan adalah umat-umat Allah yang mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan bangsa-bangsa bukan Yahudi ini digambarkan sebagai binatang liar yang di padang. Asaf bernyanyi agar Tuhan Allah jangan serahkan merpatinya, yaitu Israel, kepada orang-orang jahat, yaitu binatang liar di padang. Sebab Israel adalah bangsa yang Allah telah tebus untuk menjadi milik Allah. Kita bisa baca Mazmur 74 ayat 2. Di sisi lain, Israel juga disebut domba. Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi domba adalah lambang Israel, merpati juga lambang Israel. Anak domba adalah lambang Kristus, anak burung merpati juga lambang Kristus. Nah, sebagai ganti nyawa Israel, karena Asaf berkata, jangan berikan nyawa merpatimu
Allah mengaruniakan anaknya yang adalah merpati untuk menjadi pengganti bangsa Israel, menjadi korban pendamaian. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Kristus dilambangkan dengan merpati? Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata tulus dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani akeraios, yang artinya tidak bercampur, murni, tanpa campuran kejahatan, bebas dari tipu muslihat, polos dan sederhana. Dan kata akeraios ini hanya digunakan 3 kali. Yang pertama dalam Matius 10 ayat 16, mari kita baca yang 2 ayat berikutnya. Yaitu yang kedua terdapat dalam Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kemudian Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dalam Roma 16 ayat 19, kata akeraios diterjemahkan menjadi bersih. Dan dalam Filipi 2 ayat 15 diterjemahkan menjadi tidak bernoda. Bukankah ini semua gambaran tentang Yesus? Akeraios adalah gambaran yang tepat tentang kehidupan dan karakter anak Allah. Itu sebabnya Yesus digambarkan dengan anak burung merpati. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 406 paragraf 2. Nyanyian para malaikat kepada para gembala, bintang yang menuntun orang-orang Majus, burung merpati dan suara dari sorga pada saat pembaptisannya menjadi saksi-saksi baginya. Burung merpati dan suara dari sorga menjadi saksi bagi Yesus pada saat dia dibaptiskan. Nah, siapakah yang bersaksi dengan burung merpati dan suara tersebut? Yohanes 5 ayat 37 menjawab, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Orang-orang Yahudi saat Yesus dibaptis tidak mendengar suara kesaksian Bapa, serta tidak melihat bentuk kesaksian Bapa, yaitu seperti burung merpati yang turun dari Bapa ke atas Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris katanya, ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Shape itu bentuk, ya, lebih kepada bentuk. Jadi Yesus katakan kepada orang Yahudi, kamu tidak dengar suaranya, kamu tidak lihat bentuknya. Dan yang dinyatakan di sini adalah pada saat dia dibaptiskan. Sebab pada waktu Yesus dibaptiskan, ada suara terdengar dari sorga dan ada bentuk yang turun dari sorga. Jadi baik bentuk burung merpati dan suara pada pembaptisan Yesus adalah kesaksian Bapa tentang anaknya. Bapa bersaksi dalam 2 cara, yaitu suara dan bentuk. Sebab sebagaimana merpati, Bapa adalah bersih, murni, tidak bercampur, tidak bernoda. Demikianlah anaknya. Sebab Bapa dan anak adalah satu, yaitu satu alamiah dan karakter. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past, halaman 9 paragraf 3. Kristus Sang Firman adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, karakter, dan tujuan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saat kita membaca Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Markus 1 ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Yohanes 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini semua kesaksian tentang Yesus.
Roh yang turun dari Bapa dalam rupa burung merpati adalah lambang daripada karakter Yesus yang bersih, murni, tidak bernoda. Inilah sebabnya Kristus dilambangkan dengan anak burung merpati. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 19 tahun 1892 paragraf 69. Lambang burung merpati yang melayang di atas Yesus pada saat pembaptisannya melambangkan kelembutan karakternya. Burung merpati itu lambang dan bukan oknum, yaitu lambang karakter Yesus yang lembut. Kutipan ini ditulis tahun 1892 dan Nyonya White menuliskan bahwa burung merpati itu adalah lambang karakter Kristus. Perhatikan kutipan berikut yang dihubungkan dengan Yohanes 5 ayat 37 tadi tentang kesaksian Bapa dalam suara Bapa sendiri yang menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta itu terpancar sinar kemuliaannya. Langit terbuka, lambang yang cocok untuk dia, yang lemah lembut dan rendah hati. Cahaya sorgawi mengelilingi anak manusia, dan dari sorga tertinggi terdengar kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tulisan ini diterbitkan tahun 1902. Nyonya White tidak berubah. Roh yang turun seperti burung merpati adalah sinar kemuliaan Bapa yang langsung keluar dari tahta Bapa. Ini adalah rohnya Bapa dan bukan oknum lain yang kaum Trinitas sebut dengan istilah Allah Roh. Oh bukan. Sebab itulah kesaksian Bapa tentang anaknya yang karakternya dilambangkan dengan burung merpati yang lemah lembut dan rendah hati. Dan tidak cukup dengan bentuk. Bapa juga bicara, dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebab memang merpati digunakan sebagai lambang kekasih. Kidung Agung 2 ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, pendengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Kemudian Kidung Agung 5 ayat 2. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Ini perkataan mempelai pria kepada mempelai wanita. Berikutnya, Kidung Agung 6 ayat 9. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selirnya memujinya. Dalam versi King James disebut merpatinya sebagai my undefiled is but one. Kata undefiled artinya tidak tercemar, tidak bernoda. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, Alkitab Indonesia Modern Bible atau IMB, dan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari atau BIS, hal ini tidak diterjemahkan demikian. Ketiga jenis Alkitab Bahasa Indonesia itu menggunakan kata kesayangan. Sebab memang kalau kita punya anak yang tidak tercemar, tidak bernoda, bukankah kita sayang kepada anak itu? Tetapi istilah tidak tercemar ini penting. Sebab akeraios tadi punya makna apa? Bersih, murni, tidak bernoda. Demikianlah merpati. Dan merpati, idam-idaman sang mempelai pria ini tidak bernoda. Dan dia cuma satu. My undefiled is but one. Karenanya tidak heran Bapa berkata kepada anaknya yang digambarkan sebagai merpati dengan perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah merpatinya Bapa, sebab Yesus tidak tercemar, murni. Yesus anak kesayangan Bapanya. Kemudian Roh Nubuat juga berkata dalam Bible Echo tanggal 12 November tahun 1894 paragraf 7. Kristus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan ketika dia keluar dari air setelah pembaptisannya, langit terbuka dan kemuliaan Allah yang dilambangkan dengan seekor burung merpati dari emas yang mengilap mengelilingi dia. Jadi
burung merpati itu apa? Lambang kemuliaan Allah. Itu bukan oknum lain atau bukan Allah roh. Ya. Itulah hikmat manusia yang diajarkan kepada umat. Dan terdengar dari sorga yang tertinggi kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini merupakan jaminan bagi Yohanes bahwa Kristus adalah anak Allah. Kutipan ini merupakan penjelasan tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Sebab Yohanes Pembaptis bersaksi dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Siapa dia ini? Bapa yang suruh Yohanes. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Jadi Bapa berkata kepada Yohanes, nanti kalau ada roh yang serupa burung merpati turun ke atas seseorang, orang itu adalah anak saya. Dan pada waktu Yohanes melihat itu terjadi, dia nyatakan, saya telah melihatnya bahwa Yesus inilah anak Allah. Untuk memberikan jaminan bahwa Yesus adalah anak Allah, Bapa memberikan kesaksian dengan bentuk burung merpati dan suaranya Bapa. Sebab memang Yesus telah dilambangkan dengan burung merpati. Oleh karena kehidupan Kristus yang murni, tidak bernoda, bersih, lemah lembut, dan rendah hati. Nah, Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh roh yang berseru ya Aba ya Bapa, kita dapat bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan roh itu adalah roh anak Allah. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Karenanya kita menjadi merpati-merpati Allah. Sebab sebagaimana roh Bapa turun ke atas anaknya dalam rupa burung merpati sebagai lambang akan karakter Bapa dan karakter anak, demikian juga saat kita menerima roh anak Allah, hal itu sama dengan menerima rohnya Bapa yang turun seperti burung merpati agar karakter Bapa dan anaknya menjadi bagian kita. Kita menjadi umat-umat Allah yang murni, bersih, tidak bernoda, lemah lembut, dan rendah hati. Kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa dan menjadi kesayangan Bapa. Kita yang tadinya binatang liar di padang, seperti anjing, singa, ular, buaya, lain-lain, dapat menjadi merpati Allah yang mengajarkan hukum Allah kepada dunia oleh perubahan hidup kita dengan menerima roh anak Allah, sang merpati dalam hati kita. Sebagai penutup, mari kita baca beberapa ayat berikut ini. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Renungkan ayat ini dan ingat dalam pikiran kita sambil kita baca Kidung Agung Salomo berikut ini. Kidung Agung 5 ayat 2 sampai 6. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idaman-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, kata sang wanita. Apakah aku akan menggunakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Malas dia bangun. Malah kekasihnya mengetuk, buka pintu, Adinda, merpatiku.
tapi merpatinya malas mau buka pintu. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Saudaraku dalam Tuhan, dalam Kidung Agung, pengantin pria dan pengantin wanita akhirnya bertemu. Meskipun pada malam itu mereka tidak bisa ketemu, karena si wanita malas-malasan mau buka pintu. Tapi pada akhirnya mereka bertemu. Silakan baca selanjutnya, bahkan dalam ayat pasal 6 dan pasal 7. Tapi kita, ada waktunya nanti, kekasih kita, yang minta buka pintu, ketuk-ketuk, tapi kita malas buka, dan pada waktu kita buka, dia sudah pergi, lenyap. Kita panggil-panggil tidak sahut lagi. Bagi kita saat ini masih ada waktu, saudaraku dalam Tuhan. Kekasih kita masih mengetuk. Adakah kita malas membuka, dan saat membuka, dia sudah pergi? Atau kita segera bangun, buka pintu agar kekasih kita masuk dan tinggal bersama-sama kita selamanya. Bukalah pintu hatimu, hai merpati, merpati Allah. Anaknya rindu masuk. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa, kita bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur boleh berbakti, berkumpul bersama pada hari Sabat yang indah ini, mendengarkan nasihat firman-Mu, bagaimana merpati yang adalah Kristus, yang melambangkan akan kehidupannya yang murni, bersih, tidak bercela, tidak bernoda, lemah lembut dan rendah hati, boleh menjadi bagian kami. Sebab itu adalah karakter-Mu ya Bapa, dan karakter-Mu adalah karakter anak-Mu yang Kau peranakan. Itu sebabnya lambang burung merpati itu boleh menjadi bagian kami, bila mana kami menerima roh anak Allah. Dan dia hari demi hari, waktu demi waktu, mengetuk pintu hati kami. Dia kekasih kami, rindu masuk dalam hati kami. Tapi seringkali kami malas. Banyak hal yang mengganggu. Nanti beginilah, nanti begitulah. Dan pada akhirnya pada waktu kami buka pintu, kekasih kami sudah pergi. Janganlah terjadi ya Tuhan. Kami sadar waktunya semakin singkat. Yesus datang segera. Biarlah kami segera bangun, buka pintu agar dia masuk, sehingga kami semua menerima roh Kristus dalam hidup ini. Kami menjadi merpati-merpati-Mu ya Allah, menjadi anak-anak yang Engkau sayangi dan berkenan. Hingga pada akhirnya Yesus datang kedua kali, kami semua diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.